reverse drop. Ini udah mantul 4 kali 1, 2, 3, 4. Seandainya drawbase rally ini nanti nggak bisa menembus, kemungkinan dia akan menguji ini lagi, ya. Tapi kalau tembus dia akan ke atas. Gitu. Nanti ini nggak bisa menembus, dia akan menguji ini lagi, ya. Tapi seandainya tembus, ya dia bisa menguji ini. Kalau tembus ya dia mungkin akan menguji ini, ya. Euro CAD ini udah di TP 1:3. Nah, ini udah di 1:3. Euro Aussie ini udah di final target di 1:3, ya. Kalau teman-teman cek kenapa kita ambil di sini, karena di sini ada rally base rally yang searah dengan tren dan ada EMA 200. Harga masuk ke 1:2, setelah itu dia koreksi lagi. Mau ke 1:3 nggak jadi, dia koreksi lagi dan pada akhirnya kena di 1:3, ya. Area yang pertama adalah di sini ada rally base rally dan ada EMA 200-nya, dan yang kedua di sini di sekitaran EMA 100. Kita punya 3 area yang cukup menarik, ya. Di sini ada rally base rally dan ada EMA 200-nya, di sini ada drop base rally dan cukup agresif, dan ternyata market sempat memantul di sini. Nah, di bawah sini ada rally base drop juga. Yang cukup menarik yang pertama di sini ada rally base rally yang searah dengan tren dan cukup dekat dengan EMA 200, dan yang kedua di sini ada rally base rally. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya Rizky dari channel Dunia Trader. Seperti biasa, sebelum kita mulai, kita akan disclaimer dulu bahwasanya apa yang kita sampaikan itu adalah sebuah edukasi semata. Jadi kita belajar bareng supply and demand. Jadi nanti ketika ada plan yang cukup menarik, itu bukan sebuah signal atau rekomendasi apapun. Itu adalah murni sudut pandang saya pribadi dalam melihat market. Jadi nggak ada jaminan apapun dari saya, dan resiko adalah di tangan teman-teman masing-masing. Jadi teman-teman wajib analisa ulang, wajib sesuaikan dengan plan dan money management masing-masing. Trading itu punya resiko yang cukup tinggi, jadi teman-teman wajib bijaksana dalam memutuskan apapun itu. Dan teman-teman wajib baca disclaimer yang ada di running text ataupun yang ada di kolom deskripsi. Oke, kita akan langsung saja. Kita akan mulai dari SAU USD D1. Ya, seperti biasa, penjelasan kita nggak jauh berbeda dari penjelasan yang kemarin-kemarin. Bahwasanya SAU USD atau gold sekarang lagi uptrend. Kenapa? Karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200. Artinya tren lagi naik. Dan kemarin kita punya beberapa area yang cukup menarik. Di sini ada drop base rally dan ada EMA 200-nya. Di sini juga ada drop base rally yang ada EMA 100. Artinya area yang bawah ini konservatif karena ada EMA 200, dan area yang atas adalah agresif karena agak jauh dari EMA 200 dan di kisaran di EMA 100. Sebetulnya di sini ada drop base rally juga, tapi karena berdempetan level on level, kita coba ambil yang di paling bawah. Di sini ada drop base rally, meskipun ini juga tertahan sebenarnya di area yang atasnya. Nah, dia tertahan 2 kali di sini, ya. Kenapa dia tertahan? Karena di sini ada drop base rally. Dan di atas teman-teman juga perhatikan di sini ada rally base drop. Ini udah mantul 4 kali 1, 2, 3, 4. Seandainya drop base rally ini nanti nggak bisa menembus, kemungkinan dia akan menguji ini lagi, ya. Tapi kalau tembus dia akan ke atas, gitu, ya. Tapi seandainya teman-teman, ya, seandainya ini nanti jebol, ya, jebol, dia akan menguji drop base rally yang ada di bawahnya. Jadi seperti itu, ya. Itu untuk di D1, ya. Kita akan coba cek di 60. Nah, di 60 teman-teman bisa cek, ya, di 60 alasan dia memantul di sini, ya. Alasan dia memantul di sini karena dia tertahan di rally base drop yang ada di D1. Nah, jadi ini, ya. Teman-teman mungkin bertanya-tanya, ini kenapa kok bisa berhenti di sini? Kalau teman-teman cek di video saya tadi, bahwasanya area ini tertahan di D1, rally base drop di D1, gitu, ya. Dan yang teman-teman perhatikan juga, di sini ada ini, ya. Di sini ada drop base drop ini, teman-teman perhatikan, ya. Ini bisa menjadi pemantulan, ya. Di sini ada drop base drop. Itu kenapa dia bisa mantul di sini, 1, ya kan? Dia ke bawah, dia mantul lagi. Ya, di sini ada drop base drop juga. Jika seandainya tembus, ya, di sini juga sebenarnya ada lagi, ya. Di sini juga ada
drop by drop. Ini kita warnai agak orange biar membedakan bahwasanya ini adalah area juga. Nah, kalau ini tembus dia akan menguji di area ini ya, dan di sini juga ada drop by drop juga. Jadi beberapa area ini yang teman-teman perhatikan ya. Teman-teman perhatikan. Ini bisa menjadi pemantulan. Jika seandainya nanti ini bisa menembus, dia akan menguji ini lagi ya. Tapi seandainya tembus, ya dia bisa menguji ini. Kalau tembus ya dia mungkin akan menguji ini ya. Jadi kita nggak akan pernah tahu. Yang perlu kita waspadai adalah beberapa area ini ya. Untuk di SAU USD itu kita akan lanjutkan lagi ke pair yang selanjutnya. NZDCF ini kondisinya lagi downtrend karena harga di bawah EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di bawah EMA 200. Kemarin dia merespon drop by drop yang ada di sini dan ada EMA 200. Ini ada drop by drop, kalau teman-teman lihat formasinya. Ini adalah drop by drop. Kenapa dia berhenti di sini? Karena ada EMA 200-nya ya, dia tertahan di sini. Sekarang nggak ada area yang cukup menarik sih, teman-teman ya, nggak ada area yang cukup menarik. NZDCAD kondisinya lagi uptrend karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200. Sebenarnya di sini ada drop base rally ya, ini ada drop base rally. Sebenarnya di sini ada drop base rally, cuman area ini udah terpanggil ya, udah pernah masuk. Nah, alasan dia masuk di sini karena ada drop base rally yang searah dengan tren dan cukup dekat dengan EMA 200 ya. Nah, sini ada drop base rally, cuman ini udah masuk ya, udah masuk. Tapi ya perlu perhatikan aja. Kita lanjut, AUCJPY kondisinya sekarang lagi nggak jelas trennya. Euro CAD ini udah di TP 1:3. Nah ini udah di 1:3. Kalau teman-teman cek di video yang kemarin-kemarin, kenapa kita marking di area ini, kenapa kita ambil di area ini? Karena di sini ada drop base rally yang ada EMA 200 ya, yang agresif. Di sini ada drop base rally yang di EMA 100 ya. Harga masuk 1:1, terus masuk lagi teman-teman 2 kali. Setelah itu dia ke 1:2 dan 1:3. Dan ini udah di final target ya, di Euro CAD down final target di 1:3 ya. Teman-teman perlu cek di video-video yang kemarin ya, kalau ingin tahu before areanya. USD-CHF ini kondisinya sekarang lagi downtrend karena harga di bawah EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di bawah EMA 200. Sementara nggak ada area yang cukup menarik. GBP NZD kemarin kita sempat marking di sini ya. Di sini ada rally base drop yang ada EMA 200-nya ya. Coba kita lihat lagi di market structure di 240. Sebenarnya ini cukup menarik ya, cukup menarik. Sebenarnya cukup menarik, cuman belum masuk gitu aja ya, belum masuk ke dalam area ya. AUC USD kondisinya sekarang lagi uptrend, cuman kita nggak ada area yang cukup menarik. Euro AUC ini udah di final target di 1:3 ya. Kalau teman-teman cek kenapa kita ambil di sini, karena di sini ada rally base rally yang searah dengan tren dan ada EMA 200. Harga masuk ke 1:2, setelah itu dia koreksi lagi. Mau ke 1:3 nggak jadi, dia koreksi lagi dan pada akhirnya kena di 1:3. Ini kalau kita kasih garis, nah ini ya, di 1:3-nya di sini. Jadi udah di final target di 1:3. Teman-teman bisa lihat di before di video-video sebelumnya kalau ingin tahu kenapa kita ambil di sini ya. Oke, kita lanjut ke GBP USD. Ini kondisinya sekarang lagi uptrend dan kemarin kita marking di sini di area agresif, paling agresif ya. Kenapa kita nggak ambil kemarin? Karena sangat agresif banget ya, ternyata dia bekerja dengan bagus ya. Ini udah di 1:1 kalau misalkan diambil ya. Nah, ini kenapa dia bisa memantul di sini? Karena di sini ada rally base rally, tapi jauh dari EMA 200, tapi dihormati ya. Teman-teman bisa cek di video-video yang kemarin ya. Tapi area yang bawah ini masih cukup valid ya, cukup valid. USD CAD kondisinya lagi nggak jelas. BTC USD kondisinya sekarang lagi uptrend karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200, tapi kita nggak ada area yang cukup menarik.
USD JPY sebenarnya trennya lagi nggak jelas ya, masih belum jelas trennya. Cuman kenapa dia bisa mantul di sini? Karena di sini ada drop base drop ya. Cuman ini bukan rules kita karena trennya masih belum jelas ya. Ini tertahan di drop base drop ya. Ini drop base drop, strukturnya drop base drop. Cuman kita nggak ambil karena bukan makanan kita ya. Ini secara tren belum terlihat dengan jelas. NZD JPY kondisinya lagi sideways. GBP JPY ini kondisinya sekarang lagi uptrend karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200. Kemarin sempat kita marking di sini ya, ternyata dihormati ya, harga masuk dan ini sempat di TP 1/1 kalau diambil. Saya sendiri nggak ambil karena terlalu agresif dan saya ambil di bawahnya ini ya. Di bawahnya di sini ada rally bus rally juga ya, dan cukup menarik di area bawahnya. Ini bisa di sini bisa dilebarkan sini juga boleh ya, kalau di korting ke sini boleh. GBP CHF kondisinya sekarang lagi downtrend, tapi kita nggak ada area yang cukup menarik. GBP CAD lagi uptrend karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200, tapi kita nggak ada area yang cukup menarik. GBP AUD kondisinya sekarang lagi uptrend karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200. Kemarin kita marking di dua area ini ya. Area yang pertama adalah di sini ada rally bus rally dan ada EMA 200-nya, dan yang kedua di sini di sekitaran EMA 100 dan harga masuk ini udah di tipe 1/1 harusnya ini masuk bahkan 2 kali. Dan yang paling menarik adalah yang area yang di bawah karena masih sangat fresh gitu ya. Enggak fresh juga sih, di sini ada quick retest sebenarnya ya. Oke, itu untuk di GBP AUD. Euro NZD lagi sideways. Euro JPY ini yang kita marking kemarin ya, di sini. Ya, di sini ada rally bus rally yang searah dengan tren dan ada EMA 100-nya ini mantul 2 kali, ini harusnya udah di tipe 1/2. Di bawahnya lagi ini yang cukup konservatif ya. Nah, di sini ada rally bus rally juga dan ada EMA 200-nya, jadi cukup menarik di area yang bawahnya ini ya. Oke, kita lanjut. Euro GBP lagi nggak jelas trennya, Euro CHF lagi nggak jelas trennya. CHF JPY ini kondisinya sekarang lagi uptrend. Kenapa? Karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200. Kita punya 3 area yang cukup menarik ya. Di sini ada rally bus rally dan ada EMA 200-nya. Di sini ada drop bus rally dan cukup agresif, dan ternyata market sempat memantul di sini. Nah, di sini ada rally bus rally juga ya. Kenapa dia bisa mantul di sini? Karena di sini ada rally bus rally ya. Ini udah di tipe 1/2 harusnya. Tapi yang masih valid adalah yang paling bawah. Coba kita lihat di market structure-nya. Secara market structure sih yang paling bawah ini sebenarnya nggak valid ya. Tapi ini EMA-nya udah nyebrang, area ini udah nggak valid ya. Tinggal kita cari tunggu momentum selanjutnya. Kalau ini EMA-nya udah nyebrang ya area ini nggak valid gitu ya. CAD/CHF kondisinya sekarang lagi downtrend karena harga di bawah EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di bawah EMA 200. Di sini ada drop base drop yang cukup menarik dan ada EMA 200-nya ya. Di bawah sini ada area yang cukup agresif sebenarnya. Nah, di sini ada rally base drop. Nah, di sini ada rally base drop. Di bawah sini ada rally base drop juga ya. Nah, itu kenapa dia bisa mantul di sini. Ya, ada quick retest ya. Cuman semakin ke bawah semakin agresif, artinya resikonya semakin besar gitu ya. Yang paling menarik emang yang di atas. Oke, kita lanjut. CAD JPY lagi sideways, AUD NZD juga lagi nggak jelas trennya. AUD CHF lagi belum terbentuk dengan bagus trennya. AUD CAD ini kemarin kita punya area rally bus rally di sini dan ternyata nggak sampai nyentuh beneran, tinggal dikit dan EMA-nya udah nyebrang, artinya area ini udah nggak valid dan kita cancel. Sekarang nggak ada area yang cukup menarik. NZD USD kondisinya sekarang lagi uptrend, cuman kita nggak ada area yang cukup menarik.
Euro USD kondisinya sekarang lagi uptrend karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200. Kita punya dua area yang cukup menarik. Yang pertama di sini ada rally bus rally yang searah dengan tren dan cukup dekat dengan EMA 200. Dan yang kedua di sini ada rally bus rally dan di sekitaran EMA 100 ini area yang cukup agresif. Jadi kita punya dua area yang cukup menarik untuk di Euro USD. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kita akan disclaimer dulu bahwasanya apa yang kita sampaikan itu adalah sebuah edukasi semata. Jadi plan-plan yang kita bahas itu adalah atau yang kita temukan itu adalah sebuah sudut pandang saya pribadi dalam melihat market, itu bukan sebuah signal atau rekomendasi apapun. Jadi resiko adalah di tangan teman-teman masing-masing dan nggak ada jaminan apapun dari saya, ya. Jadi teman-teman wajib untuk analisa ulang, wajib sesuaikan dengan plan dan money management masing-masing, ya. Trading itu punya resiko yang cukup tinggi, jadi teman-teman wajib bijaksana dalam memutuskan apapun itu. Terima kasih yang udah nonton, terima kasih yang udah subscribe. Bagi teman-teman yang baru bergabung, bisa bantu untuk subscribe, ya. Jangan lupa baca disclaimer yang ada di running text ataupun yang ada di kolom deskripsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.